Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak angkatan 7. Saya Mariatun dari TKPTP Nusantara 9 Kerjo Arum, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Dalam video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.2 tentang identifikasi aset utama TKPTP Nusantara 9 Kerjo Arum, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Inilah identifikasi aset sekolah bersama kepala sekolah, guru, perwakilan wali murid, perwakilan gender laki-laki, perwakilan gender perempuan, serta perwakilan tokoh masyarakat. Identifikasi aset kami laksanakan secara daring melalui Gimit. Berikut cuplikan Gimit di hari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang saya hormati Kepala TKPTP Nusantara 9 Kerjo Arum, Ibu Estri SPD AUD. Kepada yang saya hormati Guru TKPTP Nusantara 9 Kerjo Arum. Kepada yang saya hormati perwakilan wali murid TKPTP Nusantara 9 Kerjo Arum, Ibu Ruswati AMK. Kepada perwakilan gender laki-laki, Bapak Sugianto. Dan kepada perwakilan gender perempuan, Saudari Ayu Anggarani. Dan juga perwakilan dari tokoh masyarakat Desa Mendungan, Ibu Karti. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diperkenankan untuk dapat bertatap muka, meskipun dalam tatap muka secara daring nggih Bapak Ibu. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita tunggu syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, mohon maaf nih sebelumnya saya mengganggu Bapak Ibu untuk menghadiri undangan yang kemarin sudah saya sampaikan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua karena meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi dengan saya terkait dengan pendidikan guru penggerak, tugas di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang diskusi pemetaan aset yang dipunyai oleh TKPTP Nusantara 9 Kerjo Arum. Aset utama TKPTP Nusantara 9 Kerjo Arum dari hasil diskusi hari pertama, yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal politik, yang kelima modal agama dan budaya, yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh modal finansial. Modal manusia terdiri dari kepala sekolah sudah berpendidikan S1, guru sudah berpendidikan S1, dan satu guru calon guru penggerak, yayasan, komite, pengawas sekolah. Modal sosial terdiri dari mengikuti organisasi IGTKI, gugus, dan yayasan. Modal fisik terdiri dari ruang kelas, UKS atau dapur, ruang tamu, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang bermain di luar ataupun halaman, toilet, tempat parkir, gudang. Modal lingkungan terletak strategis dekat jalan raya kecamatan, polsek, kantor kecamatan, puskesmas, dan hutan karet. Modal politik kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan polsek, kerjasama dengan kecamatan, kerjasama dengan dinas pendidikan, dan kerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Modal agama dan budaya meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan hari besar keagamaan, dan pengalaman dana takziah. Yang terakhir yaitu modal finansial terdiri dari BOSDA, BOP, serta SPP. Inilah notulen hari pertama.
Berikut cuplikan diskusi secara daring melalui Gmeet di hari kedua. Terima kasih Bapak Ibu. Karena kemarin kita di hari pertama, pertemuan pertama kita sudah membahas tentang aset yang dimiliki oleh TKPTP Nusantara 9 Kerjo Arum, dan kita sudah sepakati bersama tentang aset yang kita punyai dari modal manusia, modal sosial, sampai dengan modal finansial. Untuk pertemuan yang kedua kalinya ini kita akan berdiskusi tentang pemanfaatan, strategi pemanfaatan dari aset yang sudah kita petakan, begitu. Hasil dari diskusi di hari kedua yaitu pemanfaatan aset yang sudah dipetakan. Pemanfaatan modal manusia yang pertama yaitu kepala sekolah memimpin lembaga dengan selalu memiliki visi menjadikan generasi yang unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila. Guru memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Yayasan mendukung segala program TK. Komite membantu terlaksananya program sekolah. Pengawas rutin melakukan pembinaan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan modal sosial yang pertama yaitu organisasi IGTKI menampung, memperjuangkan, dan mewujudkan aspirasi para penyelenggara, pendidik, dan tenaga kependidikan. Gugus sebagai tempat pembahasan dan pemecahan masalah bagi guru yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran dan meningkatkan profesionalitas guru. Yayasan mendukung segala kegiatan program TK. Pemanfaatan modal fisik yang pertama ruang kelas, tempat untuk belajar murid. Yang kedua perpustakaan, sarana murid belajar mandiri. Yang ketiga toilet untuk BAK, BAB, ganti baju. Yang keempat UKS, tempat P3K, serta istirahat untuk anak yang sakit. Yang kelima dapur, memasak dan menyiapkan PMT. Yang keenam tempat parkir, tempat kendaraan guru dan tamu. Ruang kepala sekolah, tempat kepala sekolah menyelesaikan tugas dengan menyimpan dokumennya. Halaman sekolah, tempat untuk bermain anak, dan gudang, tempat menyimpan barang-barang yang rusak. Pemanfaatan modal lingkungan atau alam. Yang pertama, strategis. Dekat jalan raya kecamatan, mempermudah akses ke lingkungan TK. Strategis, bersebelahan dengan polsek, memudahkan untuk pemantauan keamanan. Strategis, kurang lebih dari 100 meter dari kantor kecamatan, memudahkan untuk akses pelayanan publik. Selanjutnya, strategis 200 meter menuju puskesmas, memudahkan untuk akses kesehatan. 300 meter menuju hutan karet, memudahkan untuk outing kelas limit budget. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan modal politik. Yang pertama, kerjasama dengan puskesmas, penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan rutin. Yang kedua, kerjasama dengan polsek, kerjasama di bidang keamanan dan outing kelas. Yang ketiga, kerjasama dengan kantor kecamatan, perbaikan lembaga. Yang keempat, kerjasama dengan dinas pendidikan, melakukan pelatihan ataupun workshop guru. Dan yang kelima, kerjasama dengan dinas lingkungan hidup, penukaran botol bekas dengan bibit tanaman. Pemanfaatan modal agama dan budaya yang pertama yaitu mengaji, meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah, hafalan surat pendek dan doa sehari-hari. Yang kedua, peringatan hari besar keagamaan, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, penggalangan dana takziah untuk menumbuhkan rasa peduli kepada sesama. Pemanfaatan modal finansial yang pertama yaitu BOP, sumber dana untuk operasional sekolah dari pusat. Yang kedua, BOSDA, sumber dana untuk operasional sekolah dari daerah. Dan yang terakhir yaitu SPP, sumber dana untuk operasional sekolah dari wali murid. Inilah notulen hari kedua. Berikut cuplikan video pemetaan aset di hari ketiga. Pertemuan yang ketiga kalinya ini sudah selesai dengan lancar. Kita mendiskusikan tentang aset yang dipunyai oleh TKPTP Nusantara 9 Kerjo Arum. Pada akhirnya saya akan menyimpulkan hasil daripada
diskusi yang telah kita lakukan selama 3 pertemuan. Sebelum saya menyimpulkan, monggo dari Bapak Ibu ingin memberikan tambahan atau ada yang lain, monggo bisa raise hand terlebih dahulu. Oh, monggo Bunga Dina bisa langsung. Oke, mau nambahin. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Saya mau menambahin dari diskusi yang selama ini dilakukan. Saya bisa menyimpulkan bahwa hasil aset yang dimiliki oleh TKPTP Kerja Arum, jika kita maksimalkan manfaatannya, akan sangat mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas, yang mana menurutnya berkarakter sebagai profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu bisa diterima? Oh baik, bisa nggih. Terima kasih Bunga Dina atas tambahannya tentang pemetaan, di mana pemetaan yang sudah kita bicarakan ataupun kita diskusikan itu tentunya akan mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas. Ngaten nggih Bunga Dina nggih? Ya. Mungkin ada tambahan yang lain? Cukup Bu, ibu-ibu? Oh, cukup. Kalau sudah, saya akan menyampaikan hasil daripada diskusi yang telah kita lakukan selama 3 pertemuan sampai dengan hari ini. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ngatina, bahwasanya hasil dari pemetaan mulai dari modal manusia, modal sosial, modal agama dan budaya, fisik, lingkungan atau alam, politik dan juga finansial, jika kita maksimalkan pemanfaatannya, semua sangat mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas. Gitu nggih. Untuk yang kedua, pemetaan aset yang kita petakan bersama, yaitu yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal lingkungan, yang kelima modal agama dan budaya, yang keenam modal fisik, dan yang terakhir adalah modal finansial. Kemudian hasil yang selanjutnya yaitu strategi pemanfaatan yang sudah kita diskusikan pada pertemuan kedua, dan sampai dengan hari ini sudah tampak bahwa pemetaan aset komprehensif, yaitu sudah secara rinci, begitu nggih. Kemudian hasil pemetaan aset sangat realistis dengan keadaan TK, yaitu yang berada di daerah strategis. Dan yang terakhir, hasil pemetaan aset juga relevan dengan kebutuhan sekolah. Terlihat adanya strategi pemanfaatan aset yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan murid. Begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua karena sudah mau berdiskusi dengan saya terkait dengan pendidikan guru penggerak. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan atau alam, serta modal finansial, semua aset yang dimiliki oleh TKPTP Nusantara 9 Kerja Arum tersebut, jika dimaksimalkan pemanfaatannya, maka akan memudahkan dalam mengembangkan program sekolah. Tentunya aset manusia yang paling utama untuk menggerakkan aset-aset yang lainnya. Inilah notulen hari ketiga. Demikian tadi pemaparan aksi nyata modul 3.2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.